Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Dian Kusumawardhani adalah nama yang tak asing di kancah bisnis properti dan teknologi Indonesia. Bukan sembarang nama, melainkan sinonim dari kerja keras, kecerdasan, dan ketangguhan. Sejak usia 25 tahun, ketika kebanyakan teman-temannya masih berkutat dengan pekerjaan awal dan cicilan pertama, Dian sudah merintis Dian Corp dari sebuah kantor kecil berukuran tak lebih dari kamar mandi. Kini, 20 tahun kemudian, perusahaan itu telah menjelma menjadi sebuah imperium, menaungi ribuan karyawan dan menancapkan jejak di berbagai kota besar. Kantor pusat mereka, sebuah menara kaca nan menjulang di pusat kota Jakarta, seolah menjadi monumen bisu atas dedikasi dan visi Dian. Setiap sudutnya memancarkan aroma kemewahan dan kesuksesan yang otentik, bukan sekadar polesan. Dian adalah arsitek tunggal dari semua itu. Setiap batu bata, setiap kode program, setiap investasi, adalah hasil keringatnya. Pagi itu, mentari Jakarta bersinar cerah, namun hati Dian terasa mendung. Ia duduk di balik meja kerjanya yang luas, menatap pemandangan kota dari lantai teratas gedung Dian Corp. Berkas-berkas di hadapannya adalah laporan keuangan kuartal terbaru, angka-angka yang seharusnya memuaskan, namun entah mengapa, terasa hambar. Di sampingnya, segelas kopi hitam sudah dingin, tak lagi menggoda. Pikirannya melayang, bukan pada saham yang naik atau proyek yang baru saja selesai, melainkan pada Arif, suaminya. Arif, dulu adalah tambatan hati Dian yang paling hangat. Mereka bertemu di sebuah seminar bisnis, di mana Arif berperan sebagai konsultan keuangan muda yang ambisius. Dian terpesona oleh kecerdasannya dan cara Arif berbicara tentang angka-angka yang mampu ia ubah menjadi peluang. Cinta tumbuh, perlahan namun pasti, hingga berujung pada pernikahan yang Dian yakini sebagai babak paling bahagia dalam hidupnya. Arif kemudian bergabung dengan Dian Corp, bukan sebagai eksekutif, melainkan lebih banyak berurusan dengan investasi pribadi mereka. Dian percaya penuh pada Arif, memberinya akses penuh pada sebagian besar aset pribadinya, bahkan beberapa bagian dari kepemilikan perusahaan. Ia menganggapnya sebagai bentuk simbiosis mutualisme, pembagian tugas antara mereka berdua. Arif adalah sandaran emosional dan juga mitra dalam mengelola kekayaan yang mereka bangun bersama. Setidaknya, itulah yang selalu Dian yakini. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada retakan-retakan kecil yang mulai muncul di permukaan kepercayaan itu. Retakan yang tadinya Dian coba abaikan, menepisnya sebagai kelelahan atau paranoid belaka. Pertama, adalah ketertarikan Arif yang berlebihan terhadap detail finansial perusahaan. Bukan sekadar ingin tahu, melainkan obsesif. Dulu, ia hanya tertarik pada laporan laba rugi dan investasi besar. Sekarang, ia menanyakan setiap pengeluaran kecil, setiap kontrak yang ditandatangani, bahkan pergerakan saham yang sepele. Kita harus lebih efisien, sayang, katanya suatu malam, sambil menatap laptopnya yang memancarkan grafik-grafik rumit. Setiap sen itu penting. Dian mengangguk saat itu, mengira Arif hanya ingin membantunya mengelola keuangan dengan lebih baik. Namun, ada nada aneh dalam suaranya, seperti seorang pemangsa yang mengendus mangsa. Kedua, adalah perubahan sikap Arif terhadap urusan pribadi Dian. Dulu, ia selalu mendukung Dian dalam setiap keputusannya, bahkan sering mendorongnya untuk mengambil risiko yang lebih besar. Kini, Arif mulai bersikap posesif berlebihan. Ia menanyakan siapa saja yang ditemui Dian di luar jam kerja, memeriksa kalender pribadinya, bahkan sesekali mengomentari pakaian yang Dian kenakan. Apa tidak terlalu terbuka, sayang? Nanti orang salah paham, katanya suatu kali,
saat Dian mengenakan gaun yang biasa ia pakai untuk rapat bisnis. Dian merasa tercekik, namun ia berusaha memahami. Mungkin Arif hanya khawatir padanya. Puncak dari semua kecurigaan itu adalah kehadiran Vina. Vina Lestari, wanita yang bekerja di bagian keuangan salah satu vendor terbesar Dian Corp. Awalnya, Dian mengenal Vina sebagai rekan kerja biasa yang cerdas dan efisien. Namun, belakangan ini, Vina terlalu sering muncul di mana-mana. Di acara-acara perusahaan, bahkan di acara sosial yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Arif selalu punya alasan mengapa Vina ada di sana. Dia salah satu kontak penting. Sayang. Sangat profesional, kata Arif dengan senyum meyakinkan yang kini terasa asing di mata Dian. Namun, tatapan Vina pada Arif, yang seringkali terlalu lama dan syarat makna, tidak luput dari mata Dian. Ada sesuatu yang tak biasa di sana, seperti percikan api yang bisa memicu kebakaran. Beberapa minggu yang lalu, Dian bahkan sempat menemukan pesan singkat mencurigakan di ponsel Arif. Ponsel yang biasanya tergeletak begitu saja, kini selalu ada di genggamannya, terkunci dengan password baru. Saat itu, Arif sedang mandi. Rasa penasaran yang tak tertahankan mendorong Dian untuk mengambil ponsel itu. Berbekal intuisi, Dian mencoba password lama mereka. Yang anehnya, masih bisa membuka ponsel tersebut. Jantungnya berdebar kencang saat melihat sebuah pesan dari Vina. Sudah beres. Jangan khawatir. Sayang, rencana kita akan berhasil. Segera semuanya akan jadi milik kita. Napas Dian tercekat. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya seperti badai. Rencana kita? Milik kita? Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan ponsel. Otaknya berusaha mencerna, namun menolak untuk percaya. Ini pasti salah paham. Ini pasti ada artinya lain. Tapi, entah mengapa, instingnya berteriak, mengingatkannya pada setiap keanehan yang selama ini ia tepis. Ia segera mengunci kembali ponsel itu dan meletakkannya seperti semula, seolah tak ada yang terjadi. Namun, luka itu sudah tergores. Malam itu, Dian tak bisa tidur. Ia berbaring di samping Arif yang pulas, memandangi wajahnya yang terlihat begitu tenang. Apakah wajah ini menyimpan kebusukan? Apakah pria yang selama ini ia cintai, percaya, dan berikan segalanya, sedang merencanakan kehancurannya? Air mata mengalir deras di pipinya. Tanpa suara, ia merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk hatinya. Rasa sakit itu bukan hanya karena pengkhianatan cinta, tetapi juga pengkhianatan kepercayaan yang begitu dalam. Pengkhianatan terhadap semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Kecurigaan yang tadinya samar, kini menjelma menjadi gumpalan hitam yang menyesakkan dada. Pesta ulang tahun perusahaan yang akan datang, yang seharusnya menjadi perayaan puncak kesuksesan, kini terasa seperti panggung yang disiapkan untuk drama yang sangat pribadi dan menyakitkan. Dian tahu, ini bukan lagi tentang kecurigaan. Ini tentang kebenaran yang harus ia gali, sekeras apapun itu. Ia tidak akan membiarkan kerja kerasnya, impiannya, dan martabatnya hancur di tangan orang yang paling ia cintai. Tekad itu mulai terbentuk di dalam hatinya, sekuat baja. Ia harus mencari tahu, ia harus membuktikan, dan ia harus melawan. Pagi itu, setelah malam tanpa tidur yang penuh dengan air mata dan kecamuk batin, Dian bangun dengan tekad yang membaja. Lingkaran hitam di bawah matanya adalah saksi bisu dari badai emosi yang ia alami. Namun di balik kelelahan itu, ada percikan api yang menyala, api untuk mencari kebenaran. Ia bukan lagi Dian yang polos dan mudah percaya. Ia adalah seorang pebisnis ulung, yang terbiasa menganalisis data dan mencari pola tersembunyi. Kini, kemampuannya itu akan ia gunakan untuk menghadapi ancaman yang paling pribadi dan menghancurkan dalam hidupnya. Langkah pertama Dian adalah mengamati Arif dengan lebih cermat. Ia menyadari bahwa ia terlalu sibuk dengan urusan perusahaan hingga abai pada perubahan-perubahan kecil dalam perilaku suaminya. Arif kini sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, yang biasanya hanya digunakan untuk membaca buku atau menonton film. Pintu ruang kerja itu kini sering tertutup rapat, bahkan saat Dian di rumah. Sebuah insiden kecil namun signifikan terjadi beberapa hari kemudian.
Dian yang hendak mengambil berkas di ruang kerja Arif, mendapati suaminya tengah terburu-buru menutup sebuah folder digital di layar komputernya saat ia masuk. Hanya laporan keuangan biasa, sayang, ujar Arif dengan senyum kaku, yang terasa begitu asing di mata Dian. Namun, sekilas Dian melihat judul folder itu, Proyek X Finalisasi. Proyek X? Dian tidak pernah mendengar tentang proyek ini, padahal ia adalah pemilik perusahaan. Hatinya mencelos. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah tanda bahaya. Kecurigaan Dian semakin menjadi-jadi ketika ia memperhatikan pola komunikasi Arif dan Vina. Mereka sering bertemu untuk urusan pekerjaan, di luar jam kantor, kadang hingga larut malam. Alasan Arif selalu sama. Ada deadline penting, sayang. Vina sangat bisa diandalkan. Dian pura-pura percaya, mengangguk dan tersenyum, namun otaknya bekerja keras untuk mengumpulkan kepingan puzzle. Ia mulai memperhatikan bahasa tubuh mereka saat berada di acara-acara perusahaan. Ada sentuhan-sentuhan singkat yang terlalu intim, tatapan mata yang terlalu dalam, dan bisikan-bisikan yang terlampau rahasia untuk sekadar urusan pekerjaan. Sebuah malam, di sebuah acara makan malam klien, Dian melihat Vina secara sengaja menyentuh lengan Arif saat mereka tertawa, dan Arif membalasnya dengan senyum yang hanya bisa diartikan sebagai kemesraan. Jantung Dian berdebar kencang. Perih. Itu bukan interaksi profesional. Itu adalah tarian perselingkuhan yang terbuka. Dian tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk menelusuri riwayat percakapan lama di ponsel Arif, yang ia tahu password lamanya, mencari jejak, bahkan mencari informasi tentang Vina di media sosial. Ia menemukan Vina adalah seorang mantan akuntan publik yang pernah terlibat dalam beberapa kasus corporate fraud kecil di masa lalu. Informasi ini seperti sengatan listrik. Mengapa Arif bisa berurusan dengan orang seperti itu? Atau lebih tepatnya, mengapa Vina terlibat dalam rencana jahat ini? Otak Dian berpikir keras. Mustahil Vina hanya selingkuhan. Ada motif yang lebih besar di balik perselingkuhan ini. Ini adalah perselingkuhan yang direncanakan, bukan sekadar cinta sesaat. Suatu sore, saat Arif sedang keluar, Dian mencoba mencari tahu lebih dalam tentang Proyek X. Ia dengan hati-hati membuka laptop Arif. Syukurlah, Arif teledor dan meninggalkan beberapa file yang tidak terkunci. Di sanalah Dian menemukan dokumen-dokumen yang mengerikan. Dokumen-dokumen itu berisi skema pengalihan aset, rencana untuk mengurangi saham Dian di perusahaan, dan bahkan draft perjanjian yang bertujuan untuk mengubah struktur kepemilikan Dian Corp, menjadikannya sebagai joint venture dengan nama perusahaan holding yang tidak dikenal. Yang paling parah, ada beberapa surat kuasa palsu yang seolah-olah ditandatangani oleh Dian, memberikan wewenang penuh kepada Arif untuk melakukan transaksi besar tanpa sepengetahuan Dian. Tangannya gemetar membaca setiap baris, setiap klausa. Arif tidak hanya berselingkuh, ia ingin merebut segalanya dari Dian. Semua kerja kerasnya, semua mimpinya, semua warisan yang ingin ia tinggalkan untuk anak-anaknya. Nyeri itu bukan lagi sekadar sayatan, melainkan tusukan yang dalam, menghantam hingga ke sumsum. Kamar Arif terasa dingin dan pengap, seolah kebusukan itu merembes di setiap pori-porinya. Rasa mual melilit perut Dian. Ia membayangkan senyum manis Arif selama ini hanyalah topeng. Kata-kata, sayang, cintaku, adalah racun yang disiramkan pada hatinya. Bagaimana bisa ia begitu buta? Begitu percaya? Ia merasa seperti boneka yang dimainkan, ditarik-tarik benangnya oleh orang yang paling ia cintai. Namun, di tengah badai kehancuran emosional itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan keputusasaan, melainkan kemarahan yang membakar. Kemarahan yang jernih dan dingin. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos. Ia tidak akan membiarkan kerja kerasnya selama 20 tahun ini dicuri begitu saja oleh dua parasit picik. Kebenaran harus terungkap. Mereka harus membayar mahal atas pengkhianatan ini. Dian menghapus air matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mulai memotret setiap dokumen dengan ponselnya, memastikan tidak ada jejak digital yang tertinggal. Ini adalah langkah pertama dalam sebuah perang. Perang yang akan ia menangkan. Ia tahu,
Pesta tahunan perusahaan tinggal 2 minggu lagi. Acara itu adalah panggung sempurna. Di sana, semua pemegang saham, klien, dan kolega penting akan berkumpul. Di sana, Arif dan Vina akan berani hadir dengan topeng mereka. Dan di sana, Dian akan merobek topeng itu, membiarkan kebusukan mereka terpampang nyata di hadapan semua orang. Ini bukan lagi tentang balas dendam semata. Ini tentang menegakkan keadilan, mempertahankan harga dirinya, dan melindungi imperium yang ia bangun dengan darah dan air mata. Ia harus kuat. Ia harus cerdik. Ia harus menjadi arsitek dari kehancuran mereka, seperti ia adalah arsitek dari kesuksesannya sendiri. Setelah malam penemuan dokumen-dokumen mengerikan di laptop Arif, Dian tak lagi sama. Rasa sakit hati yang tadinya membalut, kini mengkristal menjadi determinasi dingin. Ia seperti seorang jenderal yang merencanakan strategi perang. Air mata telah kering, digantikan oleh fokus tajam. Ia tahu, untuk membongkar kebusukan Arif dan Vina di hadapan banyak orang, bukti yang ia miliki tidak cukup hanya berupa tangkapan layar atau firasat. Ia membutuhkan sesuatu yang tak terbantahkan, legal, dan mampu menghancurkan reputasi mereka hingga ke akar-akarnya. Langkah pertama yang Dian ambil adalah mencari sekutu. Ia tidak bisa bergerak sendiri dalam pertempuran ini. Pikirannya langsung tertuju pada Bapak Handoyo, penasihat hukum senior di Dian Corp. Bapak Handoyo adalah seorang veteran di dunia hukum korporat, sosok yang jujur, loyal, dan sangat dihormati. Dian mengenalnya sebagai pribadi yang integritasnya tak diragukan. Namun, mendekati Bapak Handoyo dengan masalah pribadi semacam ini memerlukan kehati-hatian ekstra. Dian tidak ingin rumor menyebar sebelum waktunya. Dian mengatur pertemuan rahasia dengan Bapak Handoyo di luar jam kantor, di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian. Suasana kafe yang remang-remang dan hening menjadi latar belakang sempurna untuk pengakuan yang menyakitkan. Dengan suara bergetar namun tegas, Dian menceritakan semua yang ia ketahui, mulai dari kecurigaan awal, pesan singkat Vina, hingga penemuan dokumen-dokumen skema pengalihan aset. Bapak Handoyo mendengarkan dengan saksama, sesekali mengernyitkan dahi. Ketika Dian selesai, keheningan menyelimuti mereka. "Ini serius sekali, Bu Dian," ujar Bapak Handoyo. Suaranya pelan namun penuh empati. "Ini bukan hanya perselingkuhan, tapi juga upaya pengambil alihan perusahaan secara ilegal. Sebuah kejahatan finansial." Kata-kata, kejahatan finansial, itu menghantam Dian. Selama ini ia hanya memikirkan pengkhianatan pribadi. Namun Bapak Handoyo membuka matanya pada dimensi yang lebih besar. Bapak Handoyo menyarankan Dian untuk menyewa detektif swasta profesional yang memiliki reputasi baik dalam kasus-kasus korporat. "Kita butuh bukti video, rekaman suara, dan jejak digital yang kuat untuk pengadilan, Bu. Yang bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya. Ia juga menyarankan agar Dian mulai memisahkan aset pribadi dan aset perusahaan secara lebih ketat, serta mengamankan semua akses ke rekening bank dan server perusahaan. "Jangan biarkan mereka punya celah sedikit pun," tegas Bapak Handoyo. Dian mengikuti saran itu dengan cermat. Melalui koneksi Bapak Handoyo, ia berhasil mendapatkan jasa seorang detektif swasta andal bernama Alex. Alex, dengan timnya yang terlatih, mulai membuntuti Arif dan Vina. Mereka memasang alat penyadap kecil di ruangan Arif dan di mobilnya, merekam setiap percakapan, setiap pertemuan. Hasilnya tak butuh waktu lama untuk muncul. Rekaman demi rekaman mulai mengungkapkan detail mengerikan tentang rencana mereka. Arif dan Vina tak hanya ingin merebut saham Dian, mereka juga berencana memanipulasi laporan keuangan perusahaan, menggelapkan dana, dan bahkan menjual beberapa properti strategis Dian Corp dengan harga di bawah pasar. "Vina ini licik, Bu Dian," lapor Alex suatu sore, menyerahkan sebuah flash drive penuh rekaman. "Dia otak di balik skema keuangan yang rumit ini. Arif hanya alatnya, Bu. Tapi dia juga punya niat yang sama busuknya." Salah satu rekaman yang paling menghantam Dian adalah percakapan di mana Arif tertawa terbahak-bahak saat Vina mengatakan, "Lihat saja wajah bodoh Dian saat dia tahu semua asetnya lenyap. Dia pikir kita cuma main-main." Kata-kata itu menancap di hati Dian seperti belati, memicu kemarahan yang membara. Selain rekaman,
Alex juga berhasil mendapatkan bukti visual berupa foto-foto dan video Arif serta Vina yang sedang berdua di apartemen rahasia, di restoran mahal, dan bahkan di sebuah kantor notaris yang tidak dikenal Dian. Foto-foto itu bukan hanya menunjukkan kemesraan mereka, tetapi juga momen ketika mereka menandatangani dokumen-dokumen mencurigakan. Ini adalah bukti perselingkuhan sekaligus kolusi dalam kejahatan finansial. Di sisi lain, Dian juga diam-diam bekerja dengan tim IT internalnya yang loyal. Ia meminta mereka untuk membuat cadangan semua data penting perusahaan dan memantau setiap akses mencurigakan ke sistem. Mereka menemukan beberapa upaya Arif untuk masuk ke sistem keuangan utama perusahaan, yang untungnya berhasil digagalkan oleh sistem keamanan yang berlapis. Dian tahu, ia harus bergerak cepat. Semakin lama ia menunggu, semakin besar risiko yang dihadapinya. Tekanan emosional selama pengumpulan bukti ini luar biasa. Setiap hari, Dian harus berakting seolah tidak ada yang terjadi di hadapan Arif. Ia harus tersenyum, berbicara tentang hal-hal sepele, bahkan tidur di sampingnya. Namun, di dalam hatinya, ada gejolak amarah dan jijik yang tak tertahankan. Ia seringkali mengunci diri di kamar mandi, menangis dalam diam, membiarkan air mata mengalir bersama air keran, agar Arif tidak mendengar isaknya. Rasa dikhianati oleh orang terdekatnya begitu dalam, merobek-robek jiwanya. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia teringat wajah anak-anaknya, teringat bagaimana ia membangun Dian Corp dengan keringat dan air mata, dan teringat bagaimana Arif ingin mencuri semua itu. Tekadnya kembali menguat. Ia harus terus maju. Semua bukti telah terkumpul. Rekaman suara yang jelas, foto-foto, video, dan dokumen-dokumen palsu. Bapak Handoyo dan Alex meyakinkan Dian bahwa mereka memiliki cukup materi untuk menjatuhkan Arif dan Vina. Kini, yang tersisa hanyalah memilih waktu dan tempat yang tepat untuk melancarkan serangan balasan. Pesta tahunan perusahaan, yang akan diadakan seminggu lagi, terasa semakin cocok untuk menjadi panggung kehancuran Arif dan Vina. Dian ingin mereka dipermalukan di hadapan semua orang yang pernah mereka tipu, yang pernah mereka manfaatkan. Ini bukan hanya tentang hukuman hukum, tetapi juga tentang penebusan martabat. Malam itu, setelah semua bukti terkumpul dan tersimpan aman, Dian duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Laptopnya masih menyala, menampilkan folder berisi rekaman dan foto-foto pengkhianatan Arif dan Vina. Setiap gambar dan setiap suara bagai pisau yang mengoyak-ngoyak hatinya. Namun, rasa sakit itu kini bercampur dengan bara api kemarahan dan tekad yang membakar. Ia tidak akan membiarkan Arif dan Vina lolos begitu saja, hidup bahagia di atas penderitaannya dan kehancuran imperiumnya. Rencana pembongkaran itu sudah bulat. Pesta tahunan Dian Corp adalah waktu dan tempat yang paling sempurna. Acara itu bukan sekadar perayaan rutin. Ia adalah ajang pamer kekuatan, networking strategis, dan momen penting bagi semua stakeholder. Investor besar dari dalam dan luar negeri, klien-klien kakap, jajaran direksi, kolega-kolega terhormat, hingga media massa akan hadir. Ini adalah panggung terbesar yang bisa Dian ciptakan untuk mempermalukan Arif dan Vina secara total, di hadapan semua orang yang paling penting dalam hidup dan karir mereka. Ide itu terasa kejam. Namun di mata Dian, itu adalah keadilan yang setimpal. Dian mulai memikirkan setiap detail pesta. Ia tidak ingin ini hanya sekadar pembongkaran biasa. Ini harus menjadi pertunjukan yang menghancurkan reputasi mereka secara permanen. Dengan pikiran itu, ia mengubah seluruh konsep pesta. Dari yang tadinya hanya makan malam dan hiburan biasa, ia mengubahnya menjadi acara yang lebih formal dan berkelas, dengan segmen presentasi yang menonjol. Ini akan menjadi semacam presentasi laporan tahunan yang sangat mendebarkan, dengan kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan. Pertama, Dian memastikan sistem audiovisual di ballroom hotel tempat pesta diadakan adalah yang terbaik. Layar proyektor raksasa harus dapat menampilkan video dan gambar dengan jelas, dan sistem suara harus mampu memproyeksikan setiap kata yang ia ucapkan, serta rekaman-rekaman suara yang ia miliki, ke seluruh penjuru ruangan. Ia bahkan secara khusus meminta tim teknis untuk menyiapkan backup ganda, memastikan tidak ada kendala teknis yang bisa menggagalkan rencananya. Ada ketakutan kecil. Bagaimana jika rencana ini bocor?
Bagaimana jika Arif tahu? Tapi Dian tahu. Arif terlalu sombong dan merasa di atas angin, terlalu yakin bahwa Dian buta dan bodoh. Kesombongan itulah yang akan menjadi kehancurannya. Dian juga mempersiapkan naskah pidatonya dengan sangat cermat. Setiap kalimat, setiap intonasi, harus memiliki dampak maksimal. Ia tidak ingin terlihat emosional atau histeris. Ia ingin tampil tenang, profesional, dan berwibawa, seolah-olah sedang menyampaikan laporan bisnis yang paling penting. Kontras antara ketenangan Dian dan fakta mengerikan yang akan ia ungkapkan akan membuat efeknya jauh lebih dramatis. Ia bahkan berlatih di depan cermin, mengontrol ekspresi wajahnya, memastikan tidak ada celah untuk Arif atau Vina menyangkal. Meskipun hatinya remuk redam, Dian harus mempertahankan penampilan di hadapan Arif. Setiap pagi, ia bangun, mengenakan senyum palsu, dan bersikap seperti biasa. Ia bahkan sesekali berbincang santai dengan Arif tentang detail pesta, berpura-pura meminta masukan. Menurutmu tema warna apa yang paling cocok untuk lighting panggung, Mas? Tanyanya suatu sore, menahan rasa mual. Arif dengan santai memberikan beberapa ide, sama sekali tidak menyadari bahwa panggung itu akan menjadi tempat kehancurannya sendiri. Senyum manisnya kini terlihat menjijikan di mata Dian. Tekanan batin yang Dian rasakan luar biasa. Setiap detik terasa seperti bom waktu yang berdetak. Ada momen-momen ketika ia merasa ingin menyerah, ingin saja berteriak dan mengakhiri semua sandiwara ini. Namun, bayangan tentang asetnya yang nyaris dicuri, tentang usahanya yang akan hancur, dan tentang senyum licik Vina dan Arif, memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Ia juga memikirkan nasib karyawannya. Dian Corp adalah rumah bagi ribuan keluarga. Jika perusahaan ini jatuh ke tangan orang-orang serakah seperti Arif dan Vina, entah apa yang akan terjadi pada mereka. Ini bukan lagi hanya tentang Dian. Ini tentang tanggung jawab. Dian bahkan secara rahasia menyiapkan tim pengamanan internal yang paling loyal. Ia tidak ingin ada insiden yang tidak diinginkan saat pembongkaran terjadi. Mereka harus siap untuk mengendalikan situasi jika Arif atau Vina mencoba membuat keributan, atau bahkan melarikan diri. Semua rencana cadangan harus ada. Ia juga meminta Bapak Handoyo untuk siaga penuh, siap untuk mengambil tindakan hukum sesegera mungkin setelah pembongkaran. Beberapa hari sebelum pesta, sebuah insiden kecil hampir menggagalkan rencana Dian. Vina, dengan alasan ingin membantu, menawarkan diri untuk memeriksa kembali file presentasi Dian untuk pesta. Saya bisa double cek semuanya, Bu Dian, supaya tidak ada kesalahan teknis. Ujarnya dengan senyum manis yang membuat Dian muak. Dian tahu itu adalah jebakan. Vina pasti ingin mencari tahu isi presentasi Dian atau menghapus bukti yang sudah Dian siapkan. Dengan kecerdikan dan ketenangan luar biasa, Dian menolak tawaran itu dengan alasan ia ingin memberikan kejutan pada semua orang, termasuk Vina sendiri. Terima kasih, Vina, tapi ini kejutan khusus dari saya. Jawab Dian dengan senyum tipis, puas melihat raut kekecewaan samar di wajah Vina. Setiap malam sebelum pesta, Dian tidur dengan rekaman suara Arif dan Vina yang berbisik tentang rencananya, bergema di kepalanya. Kata-kata, segera semuanya akan jadi milik kita, menjadi mantra yang menguatkan tekadnya. Ia membayangkan wajah syok Arif dan Vina, tatapan jijik dari para tamu, dan kelegaan yang akan ia rasakan saat kebenaran terungkap. Ini bukan lagi soal sakit hati. Ini adalah soal kebenaran, keadilan, dan kehormatan. Dian tahu, ia akan memberikan pertunjukan yang paling spektakuler dalam hidupnya, dan itu akan menjadi awal dari babak baru yang lebih kuat dan bermartabat. Panggung telah siap. Tirai akan segera dibuka. Udara di Jakarta malam itu terasa berat, dipenuhi dengan ketegangan yang hanya Dian yang bisa merasakannya. Langit di luar jendela penthouse-nya hitam pekat, namun di dalam, pikiran Dian bergejolak seperti badai. Malam ini adalah puncaknya. Pesta tahunan Dian Corp akan segera dimulai di Grand Ballroom Hotel Mulia, sebuah tempat yang megah dan selalu menjadi saksi bisu kesuksesan perusahaannya. Namun malam ini, tempat itu akan menjadi panggung kehancuran dua orang yang telah mengkhianatinya. Dian berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Ia mengenakan gaun malam berwarna emerald green yang memesona,
dirancang khusus untuk memancarkan aura kekuatan dan keanggunan. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipulas makeup minimalis yang menonjolkan matanya yang tajam. Ia terlihat sempurna, seperti seorang ratu yang siap memimpin kerajaannya. Namun di balik riasan itu, matanya menyimpan jejak kelelahan dan gurat-gurat emosi yang dalam. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin melarikan diri. Ini adalah pertarungan terbesarnya, dan ia harus tampil tanpa celah. Arif masuk ke kamar, mengenakan setelan tuxedo yang pas di tubuhnya. Ia tersenyum, senyum yang bagi Dian kini terasa menjijikan. "Wah, sayang, kau luar biasa malam ini. Semua mata pasti akan tertuju padamu," pujinya, berusaha merangkul Dian. Dian menepis tangannya dengan halus, beralasan, "Gaunku agak ketat, Mas. Jangan sampai kusut." Arif mengangguk, tanpa curiga. Dian merasa mual. Bagaimana bisa seorang manusia bersikap begitu normal, begitu munafik, padahal di dalam hatinya ia merencanakan kehancuran orang yang dipujinya? "Vina sudah sampai?" tanya Arif santai, seraya menyisir rambutnya di depan cermin. Pertanyaan itu menusuk Dian. Vina, wanita itu, yang kini adalah sekutu dalam kejahatan, akan berdiri di antara tamu-tamu, mungkin dengan senyum polosnya, berpura-pura tidak bersalah. "Kurasa dia sudah di sana, Mas," jawab Dian datar, menahan diri untuk tidak melemparkan vas bunga yang ada di dekatnya. Ia bisa merasakan hawa permusuhan yang tak terlihat menguar di antara mereka bertiga, meskipun hanya Dian yang menyadarinya. Perjalanan menuju hotel terasa seperti perjalanan ke medan perang. Di dalam mobil mewah mereka, keheningan mencekam. Arif sesekali mencoba mengobrol tentang detail pesta, tentang investor yang akan hadir, atau tentang proyek baru. Dian hanya menanggapi seadanya. Pikirannya sudah terbang ke ballroom, membayangkan detik-detik ketika semua bukti itu akan terungkap. Ia sudah mengirim pesan singkat kepada Bapak Handoyo dan tim pengamanannya, memastikan mereka sudah siap di posisi masing-masing. Tidak ada ruang untuk kesalahan, batinnya. Ketika mereka tiba di ballroom, suasana pesta sudah riuh. Kilatan kamera wartawan menyambut mereka di karpet merah. Dian menyapa semua orang dengan profesionalisme yang sempurna, senyumnya tidak pernah pudar, meskipun di dalamnya ia merasa seperti nyala lilin yang ditiup angin kencang. Ia melihat Vina berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan beberapa kolega, sesekali melirik ke arah Arif. Ada sesuatu dalam tatapan Vina yang membuat Dian yakin, Vina juga merasakan ekscitement yang tersembunyi, mungkin membayangkan kemenangan mereka yang akan datang. Kedua pengkhianat itu belum tahu bahwa malam ini, skenarionya adalah milik Dian. Acara dimulai dengan sambutan dari MC yang meriah, diiringi alunan musik orkestra yang elegan. Dian berkeliling, menyapa para tamu, mengobrol ringan. Setiap senyum yang ia berikan adalah topeng yang semakin tebal, menyembunyikan badai yang ia siapkan. Arif terus berada di sisinya, memainkan peran suami yang setia, sesekali merangkul pinggang Dian. Sentuhan Arif kini terasa jijik di kulit Dian, seperti sentuhan ular berbisa. Ia harus menahannya, untuk beberapa jam lagi. Ada momen ketika Arif menjauh untuk berbicara dengan seorang investor, dan Dian melihat Vina mendekat. "Selamat, Bu Dian. Pestanya luar biasa," kata Vina dengan senyum manis yang membuat perut Dian bergejolak. "Terima kasih, Vina," jawab Dian, balas tersenyum. "Kau juga terlihat cantik malam ini. Pasti banyak yang terkesima." Ada nada tersembunyi dalam kalimat Dian, sebuah tantangan yang tidak disadari Vina. Vina tersipu, mengira Dian memujinya tulus. Ironis. 1 jam berlalu, kemudian 2 jam. Acara puncak akan segera dimulai, saat Dian akan memberikan pidato dan laporan tahunan. Detak jantung Dian semakin kencang. Ia bisa merasakan adrenalin memompa di seluruh tubuhnya. Ia berjalan ke belakang panggung, di mana tim teknis sudah bersiap. Mereka mengangguk padanya, menandakan semua sudah siap. Layar proyektor raksasa sudah menyala, menampilkan logo Dian Corp. Mikrofon sudah diatur. Di kejauhan, Dian melihat Arif dan Vina duduk bersama di salah satu meja VIP, tertawa dan berbincang akrab.
Mereka terlihat begitu nyaman, begitu percaya diri, seolah dunia ini ada di genggaman mereka. Senyum puas terukir di bibir Vina saat Arif membisikkan sesuatu di telinganya. Mereka tak tahu bahwa tali leher mereka sudah ada di tangan Dian. Malam ini, mereka akan belajar bahwa tidak ada yang bisa mencuri dari Dian Kusumawardhani dan lolos begitu saja. Panggung telah siap. Tirai akan segera terangkat. Dan Dian akan memimpin pertunjukan yang tak akan pernah dilupakan siapapun yang hadir. Dentangan bel kristal yang lembut memenuhi ballroom, menandakan bahwa acara inti akan segera dimulai. Suara MC yang bersemangat mengumumkan, dan kini, marilah kita sambut sosok di balik kejayaan Dian Corp, Ibu Dian Kusumawardhani. Tepuk tangan riuh membahana, mengiringi langkah Dian yang anggun menuju panggung utama. Gaun emerald green-nya tampak berkilauan di bawah sorotan lampu, memancarkan aura seorang pemimpin sejati. Setiap langkahnya penuh perhitungan, setiap senyumnya adalah topeng yang nyaris sempurna. Dian berdiri di tengah panggung, di hadapan layar proyektor raksasa yang kini menampilkan logo perusahaannya. Ia memindai seluruh ruangan, tatapannya menyapu setiap meja VIP. Matanya bertemu dengan Arif, yang duduk di barisan depan bersama Vina. Arif memberinya senyum bangga, senyum yang dulunya membuat hati Dian hangat, namun kini hanya memicu rasa jijik. Vina di sampingnya juga tersenyum, senyum penuh kepuasan yang mengisyaratkan bahwa ia merasa aman, bahkan mungkin merasa telah menang. Dian membalas senyum mereka dengan senyum tipis, sebuah janji terselubung akan kehancuran yang akan datang. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para mitra terhormat, kolega, dan seluruh keluarga besar Dian Corp. Dian memulai pidatonya dengan suara yang tenang, profesional, dan penuh percaya diri. Malam ini adalah malam yang istimewa. Malam untuk merayakan kerja keras, inovasi, dan keberhasilan yang telah kita raih bersama selama ini. Pidato pembuka ini adalah prolog yang sempurna. Ia berbicara tentang perjalanan Dian Corp, tentang nilai-nilai perusahaan, dan tentang mimpi masa depan. Para tamu mengangguk, terpesona oleh karisma Dian. Arif tampak bangga, sesekali berbisik pada Vina, mungkin mengomentari betapa cemerlang istrinya. Ironi yang menyakitkan. Sekitar 15 menit berlalu dengan pidato yang inspiratif, membahas pertumbuhan dan pencapaian. Namun, Dian tahu, ini hanyalah permulaan. Pada saat yang tepat, ia mengisyaratkan kepada tim teknis. Layar proyektor di belakangnya tiba-tiba berubah. Logo perusahaan menghilang, digantikan oleh sebuah slide kosong berwarna hitam pekat. Suara di ballroom mulai sedikit mereda. Rasa penasaran muncul di wajah para tamu. Namun, suara Dian kini berubah. Nadanya sedikit lebih rendah, lebih serius, namun tetap terkontrol. Dalam setiap perjalanan panjang, kita kadang dihadapkan pada rintangan. Rintangan yang tak terduga, yang datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Ada jeda singkat. Mata Dian menatap lurus ke arah Arif, membuat senyum di wajah pria itu sedikit memudar. Vina ikut merasakan aura yang berbeda. Tatapan waspada mulai terlihat di matanya. Rintangan ini, lanjut Dian, suaranya kini menusuk. Bukan berasal dari pasar, bukan dari kompetitor, melainkan dari pengkhianatan yang paling keji. Sebuah upaya sistematis untuk merobek integritas perusahaan ini, dan bahkan, integritas pribadi saya. Bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Suasana yang tadinya hangat dan penuh euforia, kini menjadi dingin dan tegang. Beberapa orang saling berpandangan, mencoba memahami maksud Dian. Dian menghela napas, seolah mengumpulkan kekuatan terakhir. Saya tahu, ini mungkin mengejutkan, tapi kebenaran harus terungkap. Kebenaran, seberapapun pahitnya, adalah fondasi dari setiap kesuksesan yang berkelanjutan. Ia mengangguk lagi ke arah tim teknis. Dan kemudian, layar proyektor raksasa itu menyala dengan visual pertama yang mengejutkan. Bukan grafik atau laporan keuangan, melainkan sebuah tangkapan layar percakapan chat yang familiar. Mata Dian langsung menangkap nama, Arif, dan Vina. Para tamu mulai memicingkan mata, berusaha membaca. Ini adalah percakapan pribadi yang saya temukan,
Dian menjelaskan. Suaranya kini dingin seperti es. Percakapan yang awalnya saya kira hanya kesalahpahaman. Namun, seiring berjalannya waktu, ini menjadi benang merah dari sebuah rencana busuk. Tangkapan layar itu berisi kalimat-kalimat Vina yang dulu membuat Dian tercekat. Sudah beres. Jangan khawatir. Sayang, rencana kita akan berhasil. Segera semuanya akan jadi milik kita. Dan balasan Arif. Bagus. Aku tak sabar melihat ekspresi Dian saat dia tahu dia kehilangan segalanya. Seketika, ruangan menjadi sunyi senyap. Keheningan yang memekakan telinga. Semua mata kini tertuju pada Arif dan Vina. Arif terlihat pucat pasi. Matanya membelalak. Wajahnya seperti baru saja melihat hantu. Vina di sampingnya tampak kaget. Ia meraih lengan Arif, seolah ingin menyadarkan dirinya bahwa ini semua mimpi buruk. Wajah mereka berdua memerah padam, kemudian memutih. Dian tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Ia mengangkat tangannya. Ini hanyalah permulaan. Karena, rencana yang mereka bicarakan ini, ternyata lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah upaya pengambil alihan aset perusahaan yang telah saya bangun dengan keringat dan darah selama 20 tahun. Ia menunjuk ke arah layar lagi. Slide berikutnya muncul, menampilkan salinan digital dari dokumen-dokumen palsu, surat kuasa yang seolah-olah ditandatangani oleh Dian, perjanjian joint venture fiktif, dan skema transfer saham yang rumit. Detail-detail legal yang disajikan dengan jelas, lengkap dengan tanda tangan Arif yang asli dan, yang paling mengejutkan, nama Vina sebagai konsultan yang memfasilitasi semua transaksi gelap itu. Setiap dokumen ini, Dian melanjutkan, suaranya kini sedikit bergetar karena amarah yang ditahan, adalah bukti nyata bagaimana suami saya, Arif, dan Nona Vina Lestari, yang selama ini menjadi bagian dari lingkaran kita, bersekongkol untuk mencuri kekayaan yang bukan hak mereka. Seisi ruangan terkesiap. Bisikan-bisikan syok mulai pecah. Para tamu mulai menunjuk-nunjuk Arif dan Vina. Mata mereka penuh ketidakpercayaan dan jijik. Arif, yang tadinya duduk tegak, kini merosot di kursinya, seolah kekuatan tubuhnya telah lenyap. Vina mencoba berbisik pada Arif. Ekspresinya antara takut dan marah. Namun, sudah terlambat. Panggung telah Dian kuasai. Dan kini, badai telah dimulai. Keheningan yang mencekam di ballroom hanya berlangsung sepersekian detik. Sebelum pecah menjadi bisikan-bisikan gaduh. Para tamu yang tadinya terpesona oleh Dian, kini menatapnya dengan campuran takjub dan kengerian. Namun, mayoritas tatapan mereka kini tertuju pada Arif dan Vina, yang duduk terpaku di kursi mereka. Wajah mereka seputih kertas. Suasana yang tadinya penuh kemewahan, kini terasa seperti arena gladiator, dan Dian adalah gladiator yang siap dengan pedangnya. Mungkin sebagian dari Anda berpikir ini hanya kesalahpahaman, atau rekayasa. Suara Dian kembali mengalun, kini lebih kuat, lebih berwibawa, memotong kebisingan. Mungkin Anda mengira ini hanya drama pribadi. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Namun, saya tidak akan mempertaruhkan reputasi perusahaan ini, atau reputasi saya sendiri, hanya untuk sebuah drama. Dian menggerakkan tangannya lagi, dan layar proyektor berukuran raksasa di belakangnya menampilkan sebuah video. Video itu bukan rekaman berkualitas rendah. Ini adalah rekaman jelas dari kamera tersembunyi yang dipasang oleh detektif Alex, menangkap momen-momen krusial. Video pertama menampilkan Arif dan Vina di sebuah kafe, berbicara dengan suara pelan namun jelas terekam. Kau yakin Dian tidak akan curiga? Suara Vina terdengar dari rekaman. Dia terlalu sibuk dengan perusahaannya, terlalu percaya. Dia bodoh. Sebentar lagi semuanya akan jadi milik kita, jawab Arif, disertai tawa kecil yang menusuk hati Dian di panggung. Di dalam ballroom, respons para tamu mulai nyata. Beberapa orang yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini berseru pelan. Ada yang menggelengkan kepala tak percaya, ada pula yang memasang ekspresi jijik di wajah mereka. Tatapan mata mereka pada Arif dan Vina semakin intens, penuh penghakiman. Video berlanjut, menampilkan Arif dan Vina di sebuah kantor notaris. Terlihat jelas mereka sedang menandatangani beberapa berkas.
Kemudian, muncullah rekaman audio yang disinkronkan dengan video, memperdengarkan percakapan mereka saat dinotaris. Pastikan semua surat kuasa ini sempurna. Vina, jangan sampai ada celah. Suara Arif terdengar serakah. Tentu, sayang. Aku sudah mengubah beberapa detail agar terlihat seolah-olah Dian sendiri yang menandatangani persetujuan pengalihan aset ini. Tinggal tunggu waktu saja. Balas Vina dengan nada licik. Suara Vina yang dulunya terdengar profesional, kini terdengar dingin dan penuh perhitungan. Ini bukan hanya perselingkuhan, tapi sebuah konspirasi finansial yang terencana. Jelas bahwa Vina bukan sekadar pelakor, melainkan otak di balik skema penipuan yang rumit ini. Arif dan Vina, yang tadinya hanya pucat, kini terlihat panik. Arif bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. Dian, hentikan omong kosong ini. Ini fitnah. Aku bisa menuntutmu, teriaknya. Suaranya parau karena amarah dan rasa malu. Vina mencoba menarik lengan Arif, berbisik panik padanya. Tenang, Mas. Jangan terpancing. Namun, teriakan Arif justru memperjelas bahwa rekaman itu adalah asli. Dian tidak mengindahkan. Ia menatap Arif dengan pandangan dingin yang menghancurkan. Fitnah? Saya tidak pernah menuntut Anda, Mas. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Dian kemudian menampilkan rekaman terakhir, yang paling mematikan. Rekaman itu menunjukkan Arif dan Vina di apartemen yang disewa Vina, merayakan sesuatu. Mereka tertawa, minum sampanye. Akhirnya, sebentar lagi Dian akan jatuh. Dia akan kehilangan semua yang dia punya, kata Vina sambil mengangkat gelas. Dan kita akan berenang dalam uang. Lebih baik daripada kerja keras seumur hidup seperti dia, sahut Arif, dengan senyum puas yang memuakan. Ruangan itu mendidih. Bisikan-bisikan berubah menjadi seruan-seruan amarah. Dasar pengkhianat, teriak seorang investor. Tidak tahu malu, sahut seorang klien senior. Beberapa kolega Dian yang loyal berdiri, menatap Arif dan Vina dengan ekspresi jijik yang tak bisa disembunyikan. Bagaimana bisa kau melakukan ini pada Dian, Arif? Teriak seorang teman lama Dian, suaranya syarat emosi. Dia yang membesarkanmu. Dia yang memberimu segalanya. Arif, yang tadinya berteriak, kini terdiam. Matanya menatap kerumunan yang menghujatnya, penuh ketakutan. Vina berusaha bersembunyi di balik tubuh Arif. Namun tatapan-tatapan benci dari para tamu tak bisa ia hindari. Keringat dingin mulai membasahi dahi mereka. Mereka terjebak dalam perangkap yang Dian siapkan dengan cermat. Dian menurunkan mikrofon, melangkah ke tepi panggung, dan menatap lurus ke arah Arif dan Vina. Saya sudah memberikan semua yang saya miliki, Mas Arif. Harta, cinta, kepercayaan. Namun, Anda membalasnya dengan pengkhianatan paling keji. Bukan hanya pada saya, tapi pada perusahaan ini, pada semua orang yang telah bekerja keras untuk membangunnya. Suara-suara sumbang dari tamu semakin keras, memenuhi ruangan. Para wartawan yang hadir sibuk merekam setiap momen. Lampu kilat kamera berkedip-kedip tak henti, memastikan setiap detik kehancuran Arif dan Vina terekam sejarah. Beberapa tamu bahkan mulai melemparkan tatapan memohon agar Arif dan Vina segera diusir. Badai hujatan telah dimulai, dan mereka berdua berada tepat di tengah-tengahnya, tanpa tempat untuk bersembunyi. Kekacauan yang meletus di ballroom tidak membuat Dian goyah. Sebaliknya, ia merasa seolah kekuatan baru merasuki dirinya. Suara-suara kemarahan dari para tamu, kilatan lampu kilat, dan wajah-wajah terkejut Arif dan Vina adalah simfoni kemenangan baginya. Inilah yang ia inginkan, kebenaran terungkap, tanpa ada yang bisa menyembunyikannya lagi. Cukup! Dian berseru, suaranya menggelegar di atas kerumunan yang marah, menunjukkan otoritasnya yang tak tergoyahkan. Ia mengangkat tangan kanannya, dan secara ajaib, sebagian besar kebisingan mereda. Semua mata kembali tertuju padanya. Ia adalah pusat badai ini, dan ia memegang kendali penuh. Saya sudah menunjukkan buktinya, Dian melanjutkan, menatap tajam ke arah Arif dan Vina. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kehancuran moral,
pengkhianatan kepercayaan, dan upaya keji untuk merampas hasil kerja keras orang lain. Ia kemudian menoleh ke arah para tamu, ekspresinya penuh tekad. Saya membangun Dian Corp dari nol, dengan keringat, air mata, dan integritas. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun, terutama mereka yang saya percaya, menghancurkan fondasi itu. Arif, yang tadinya mencoba berdiri, kini kembali limbung ke kursinya. Ia tanpa putus asa, matanya memohon pada Dian, seolah ingin Dian berhenti. Namun, tidak ada lagi belas kasihan di hati Dian. Vina di sampingnya mulai menangis terseduh-seduh, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik tangannya. Air mata buaya yang menjijikkan. Saya memiliki bukti lebih lanjut, termasuk rekaman pengakuan langsung, dan bukti transfer dana yang ilegal. Dian melanjutkan, suaranya dingin dan tanpa emosi. Saya tidak akan menyajikan semua itu di sini, karena ini adalah urusan yang akan saya serahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Ia menunjuk ke arah Bapak Handoyo yang berdiri di sudut ruangan, di samping dua orang pria tegap bersetelan hitam tim pengamanan internal Dian. Melihat isyarat Dian, Bapak Handoyo melangkah maju. Atas nama Ibu Dian Kusumawardani dan Dian Corp, katanya dengan suara tegas dan jelas, kami telah menyiapkan laporan resmi kepada pihak kepolisian dan akan segera mengajukan gugatan perdata atas upaya penipuan, penggelapan, dan perselingkuhan yang merugikan secara finansial. Pernyataan Bapak Handoyo ini seperti palu godam yang menghantam Arif dan Vina. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar drama keluarga. Ini adalah masalah hukum yang serius, dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Dan untuk Mas Arif dan Nona Vina, Dian kembali berbicara. Suaranya kini dipenuhi otoritas seorang ratu yang baru saja menggulingkan pengkhianat di istananya. Saya meminta Anda berdua untuk meninggalkan acara ini segera. Anda tidak lagi memiliki tempat di lingkungan ini, dan tidak akan pernah lagi. Mendengar itu, beberapa tamu yang paling vokal mulai berteriak, "Usir mereka! Usir mereka!" Mereka berdiri dari kursi mereka, menunjuk-nunjuk Arif dan Vina dengan kemarahan. Bahkan ada yang mulai melemparkan tatapan benci dan seruan-seruan seperti, "Penipu!" dan "Pencuri!" Arif mencoba menolak. "Tidak! Aku tidak akan pergi. Aku suamimu," teriaknya. Wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu yang meluap-luap. Dian menatapnya dengan tatapan mematikan. "Anda sudah tidak lagi menjadi suami saya, Mas Arif. Malam ini, semua ikatan kita terputus." Tanpa menunggu lebih lama, dua orang pengawal yang disiapkan Dian melangkah maju. Dengan cekatan namun tanpa kekerasan berlebihan, mereka meraih lengan Arif dan Vina. Vina memberontak, terisak-isak, mencoba melawan. "Lepaskan aku. Ini tidak adil," teriaknya histeris. Namun, para pengawal itu tak bergeming. Arif, yang masih mencoba melawan, akhirnya menyerah. Dengan wajah tertunduk karena malu, ia diseret oleh pengawal. Para tamu yang berdiri di lorong menyingkir, menciptakan jalur agar mereka berdua bisa diusir. Hujatan terus mengikuti mereka hingga ke pintu keluar ballroom. Pemandangan itu sangat menyakitkan bagi Arif dan Vina. Mereka dipermalukan di hadapan seluruh jajaran kolega, investor, dan tokoh bisnis yang mereka kenal. Karir dan reputasi mereka hancur dalam hitungan menit. Setelah Arif dan Vina diusir, ballroom perlahan mulai tenang, meskipun bisikan-bisikan masih terdengar. Dian berdiri di tengah panggung, kelegaan yang luar biasa membanjiri dirinya. Beban berat yang selama ini menekan hatinya seolah terangkat. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. "Saya mohon maaf atas insiden yang mengganggu perayaan kita malam ini." Dian berbicara lagi. Suaranya kini kembali tenang, namun dengan ketegasan yang baru. "Namun, saya percaya, kebenaran harus selalu menang. Dan setelah ini, Dian Corp akan berdiri lebih tegak, lebih kuat, dan lebih berintegritas dari sebelumnya." Tepuk tangan mulai terdengar, awalnya perlahan, kemudian membahana. Ini bukan lagi tepuk tangan formal, melainkan tepuk tangan tulus dari rasa kagum dan dukungan. Para tamu, kolega, dan mitra bisnis Dian kini melihatnya bukan hanya sebagai pebisnis ulung,
tetapi juga sebagai wanita yang luar biasa tangguh dan berani. Malam itu, di tengah kehancuran pribadi yang ia alami, Dian telah membuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang tidak bisa dipandang remeh. Dan itu baru permulaan dari babak baru dalam hidupnya. Setelah pengusiran memalukan Arif dan Vina, suasana di ballroom berangsur pulih, meskipun masih terasa getaran kejutan dan kekaguman. Dian tetap di panggung. Wajahnya tegas namun sorot matanya menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Tepuk tangan tulus yang membahana memberinya kekuatan. Itu adalah tepuk tangan dukungan, bukan lagi sekadar formalitas. Malam itu, Dian tidak hanya membongkar pengkhianatan. Ia telah memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang berintegritas dan tak tergoyahkan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan dukungan Anda semua malam ini, kata Dian. Suaranya kini terdengar lebih santai, namun dengan otoritas yang tak terbantahkan. Marilah kita lanjutkan perayaan ini, bukan sebagai perayaan kesuksesan semata, tapi juga sebagai perayaan keberanian dan kebenaran. Ia mengisyaratkan kepada tim teknis untuk memutar musik kembali, dan suasana pesta yang sempat tegang perlahan kembali hidup, meskipun kini dengan nuansa yang berbeda. Para tamu, satu persatu, mulai menghampiri Dian di panggung. Mereka adalah para investor kelas kakap, klien-klien setia, dan kolega yang selama ini bekerja bersamanya. Mereka semua menyatakan dukungan penuh. Kami bangga dengan keberanianmu, Dian, kata Pak Wijaya, seorang investor besar dari Singapura, sambil menjabat tangan Dian erat. Integritasmu jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia. Seorang CEO perusahaan teknologi lain menepuk bahu Dian. Kau telah memberikan pelajaran berharga malam ini. Orang-orang sepertimu adalah yang kami butuhkan di dunia bisnis. Dukungan emosional ini adalah balm bagi luka hati Dian. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Orang-orang di sekelilingnya adalah aset yang tak ternilai. Jauh lebih berharga daripada kekayaan material yang hampir direbut Arif. Tidak lama setelah pesta selesai, sebelum mentari pagi muncul, berita tentang insiden di pesta tahunan Dian Corp menyebar seperti api. Para wartawan yang hadir segera mempublikasikan berita itu di berbagai platform media. Judul-judul berita sensasional memenuhi headline portal daring dan media cetak. CEO Dian Corp bongkar skandal perselingkuhan dan penipuan suami di pesta perusahaan. Suami dan pelakor dipermalukan di depan ratusan tamu penting. Kisah pengkhianatan di balik megahnya imperium bisnis. Reputasi Arif dan Vina hancur lebur dalam semalam. Mereka menjadi bulan-bulanan di media sosial, dihujat dan dicerca oleh netizen. Setiap detail tentang mereka, mulai dari latar belakang hingga perbuatan busuk mereka, diulik habis-habisan. Dian tidak membuang waktu. Pagi harinya, ia langsung bertemu dengan Bapak Handoyo di kantornya. Meja kerja Bapak Handoyo penuh dengan berkas hukum. Bu Dian, kita harus segera bergerak, kata Bapak Handoyo, matanya serius. Meskipun sudah ada laporan polisi semalam, kita harus mempersiapkan gugatan perdata untuk penggelapan dan penipuan aset. Dian mengangguk. Lakukan apapun yang diperlukan, Pak Handoyo. Saya ingin mereka menghadapi konsekuensi penuh atas perbuatan mereka. Tim pengacara Dian segera mengajukan gugatan cerai atas dasar perselingkuhan dan penipuan. Bersamaan dengan itu, laporan polisi formal atas upaya penggelapan aset perusahaan dan pemalsuan dokumen juga diajukan, disertai dengan semua bukti kuat yang telah dikumpulkan Alex. Tidak hanya Arif, Vina juga ikut dilaporkan sebagai otak di balik skema keuangan tersebut. Arif mencoba menghubungi Dian berkali-kali, mengirim pesan-pesan penuh penyesalan, bahkan ancaman. Namun, Dian memblokir semua kontaknya. Ia tidak ingin lagi mendengar suara pengkhianat itu. Vina juga mencoba mengirim pesan kepada Dian, memohon ampun, mengklaim bahwa ia hanya diperalat oleh Arif. Namun, semua itu terlalu terlambat. Proses hukum berjalan cepat. Dengan bukti yang sangat kuat rekaman suara dan video, dokumen palsu, dan kesaksian dari Bapak Handoyo serta detektif Alex, Arif dan Vina tidak memiliki celah untuk berkelit. Pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada Arif dan Vina. Arif dijatuhi hukuman penjara atas kasus penipuan dan penggelapan, serta denda yang signifikan. Vina juga menerima hukuman serupa,
dengan tambahan kasus pemalsuan dokumen. Semua aset yang coba mereka curi berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke Dian Corp. Bahkan, mereka diwajibkan membayar sejumlah kompensasi kepada Dian atas kerugian moral dan material yang ditimbulkan. Selama proses hukum, Dian harus menghadapi sorotan media yang intens. Namun, ia tidak gentar. Ia menggunakan platform ini untuk berbicara tentang pentingnya integritas, kejujuran dalam berbisnis, dan kekuatan seorang wanita untuk bangkit dari pengkhianatan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang mungkin pernah mengalami hal serupa. Akhirnya, putusan pengadilan dibacakan. Dian merasakan beban yang sangat besar terangkat dari pundaknya. Keadilan telah ditegakkan. Arif dan Vina, dua orang yang telah mengkhianati kepercayaannya, kini harus merasakan konsekuensi dari perbuatan busuk mereka. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang pemulihan martabat dan menegakkan kebenaran. Dian siap untuk membuka lembaran baru, dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang baru pula. Setelah badai berlalu, kehidupan Dian perlahan menemukan ritmenya yang baru. Ruang penthouse-nya, yang dulunya terasa pengap dan dipenuhi bayangan pengkhianatan, kini terasa lapang dan dipenuhi cahaya. Meski proses hukum telah selesai dan keadilan ditegakkan, luka emosional yang ditinggalkan oleh Arif dan Vina tidak langsung hilang. Ada hari-hari di mana rasa sakit itu kembali menyeruak, terutama ketika ia teringat kenangan lama. Namun, Dian tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia tahu, masa depannya jauh lebih penting daripada masa lalu yang pahit. Dian memulai proses penyembuhan emosional dengan fokus pada dirinya sendiri dan anak-anaknya, jika ada. Namun dalam cerita ini tidak disebutkan secara spesifik, jadi kita fokus pada Dian. Ia kembali menekuni hobinya yang sempat terbengkalai, seperti melukis dan mendaki gunung. Aktivitas-aktivitas ini memberinya kedamaian dan kesempatan untuk merenung. Ia juga mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang tulus mencintainya dan mendukungnya. Keluarga inti, teman-teman setia, dan tentu saja, Bapak Handoyo yang telah menjadi penasihat sekaligus sahabat. Mereka adalah pilar-pilar kekuatannya. Di ranah bisnis, Dian Corp tidak hanya selamat dari ancaman, tetapi justru tumbuh lebih kuat dan tangguh. Kejadian di pesta tahunan itu, meskipun memalukan, ternyata menjadi sebuah katalis. Integritas dan keberanian Dian dalam menghadapi pengkhianatan telah menginspirasi banyak pihak. Investor-investor baru berdatangan, melihat Dian bukan hanya sebagai CEO yang visioner, tetapi juga sebagai pemimpin yang memiliki karakter kuat dan tak akan berkompromi dengan kejahatan. Saham perusahaan justru melonjak, dan proyek-proyek baru mengalir deras. Dian juga mengambil langkah-langkah konkret untuk menguatkan struktur internal perusahaan. Ia merombak total tim keuangan dan legal, memastikan semua celah keamanan tertutup rapat.